Wow, Mas Ruh apa kabar? Baik. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk Guru Soekarno Putra. Senang banget Mas Ruh bisa di sini. Tapi aku mau ingatkan buat warganet, Kangen Krisya, hashtagnya adalah itu, Kangen Krisya. Jadi mention apapun, komentar netizen, mention untuk Kompas TV ya, akun Kompas TV. Live streaming bisa Anda saksikan di www.kompas.tv/live. Mas Ruh, Zamrud Khatulistiwa. Syairnya tuh Mas Guru tuh selalu bisa muncul dengan lirik lagu yang kata-katanya tuh gak biasa dan bisa wow. Mahligai Rama-Rama bertajuk Cahya Jingga Surya Di Cakrawala. di Cakrawala. Gimana proses kreatifnya dan apa yang ingin disampaikan? Gak ngerti juga, tapi orang kayaknya pas aja gitu. Orang ngerti aja gitu. Padahal Mahligai Rama-Rama, Mbak Yanti artinya apa? Gak tahu juga. Mahligai Rama-Rama. Mahligai itu suatu tempat ya biasa untuk raja tuh ya, tempat yang baik, yang mulia. Rama-rama tuh kata lain dari kupu-kupu kan. Oh. Aku sama Mbak Yanti. Jadi tempat yang mulia buat kupu-kupu Ya di bunga-bunga yang beraneka warna itu. Iya. Maksudku Mas Ruh sama aja. Sang istri yang nyanyiin lagu ini juga nggak ngerti, aku juga nggak ngerti, tapi kita bisa nikmatin aja ya Mbak Yanti ya. Padahal Mbak Yanti suaminya nyanyiin lagu ini loh. Kalau buat saya ya kayaknya ngerti tapi kita nggak bisa explain. Iya. Jadi, pokoknya keren aja gitu ya. Lebih kerasa. Mas Ruh, kenal sama Mas Guru ini kan terkenal perfeksionis. Semua yang berada di bawah tangannya Mas Ruh tuh kan perfeksionis. Apa yang Mas Ruh lihat dari almarhum Mas Krisya? Karena gini, Mas Guru kan ngajar narinya galak. Mas Krisya kan nggak minim gaya di panggung. Gayanya gini, cuman gini kan. Coba Mas, lagu Hip Hip Hura misalnya coba. Coba neng 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 neng. Udah. Iya kan? Tapi jangan salah loh Rosi. Kan kayaknya cuman gitu ya. Iya. Nah, waktu buat film Krisya, Vino tuh sampai didatengin koreografer loh untuk latihan ala Krisya. Gak gampang ya? Gak gampang. Bener. Untuk kakunya sama dan Iya benar. ternyata nggak Jadi mudah. harus kaku itu adalah identik dengan Iya. Mas Krisya. Jadi orang harus, kalau Mas Guru kan belajar luas kalau di GSP. Itu juga udah dari sononya. Udah genetik, udah di dalamnya ya. Kenapa Mas Ruh pilih almarhum, kenapa? Ya dari pertemanan awal ya waktu saya masih SMP akhir SMA, saya punya band. Namanya Flower Poet Man. Kemudian Krisya sama anak-anak pegangsaan tuh sama Kinan, sama siapa lagi si Oding ya gitu-gitu. Mereka bikin band namanya Sabda Nada. Sama Gori, Oding belum ikut. Sama Gori ya. Terus akhirnya pokoknya Sabda Nada tuh ganti namanya jadi Gypsy. Nah waktu itu lagi tren tuh, lagi musimnya anak-anak remaja pada waktu itu. Karena belum ada diskotik, belum ada clubbing gitu-gitu. Party-party. Setiap malam minggu itu pasti, terutama di Jakarta ya, terutama daerah Menteng, Kebayoran, ada yang bikin istilah kita sih pesta. Ada aja yang 17 tahun lah. Mungkin ada 10 tempat, 5 tempat. Nah itu pesta itu selalu diisi dengan band. Ya. Bandnya saya namanya bandnya Flower Poet Man. Terus itu Gypsy ya. Guru Gypsy. Belum dulu. Oh, Oke. Baru Sabda Nada. Gypsy. Oke. Itu geng pegangsaan tuh mereka, karena Krisya juga tinggal di pegangsaan barat gitu. Ya jadi kenal, tapi temen lah. Waktu itu Krisya SMA PSKD. Saya waktu itu di perguruan Cikini. Ya dengan perkenalan gitu, walaupun kita lain band, tapi ya namanya sesama remaja dan gitu. Ya akhirnya ya panjang lah ceritanya, tapi kemudian setelah saya kembali dari kuliah saya dari negeri Belanda, kemudian Krisya juga ya pokoknya band Gypsy itu juga baru dari Amerika. Oke. Tapi kenapa lagu-lagunya Mas Ruh tuh
Mas percayakan pada Mas Krisya? Kita bikin satu rekaman karena ada yang memberi kesempatan membuat satu rekaman, dapat ini nyoba alat baru tuh istilahnya alat rekam 36 track. Kalau di Indonesia belum ada, paling besar paling 24. Itu tracknya tuh cuma 8 track. 8. Tapi ini 36. Terus Ini kalau anak zaman sekarang agak nggak ngerti sih ya. Nanti emang pakai track-trackan. Mereka udah itu kalau rekaman tuh Nah, itu punya masih- jalur-jalur masih buat mesin ini banget lah. kasih instrumen musik apa gitu. Ya udah kita bikin, saya membuat konsepnya, terus untuk kita kasih nama Guruh Gypsy, artinya guru bergabung sama Gypsy. anak-anak gypsy. Kolaborasi kalau Ya. kalau gaya sekarang namanya. Nah itu bikin rekamannya tuh mungkin 1 tahun ya. Nggak mungkin emang iya lagi. Lebih lagi. Nah terus apa? Guru Gypsy itu duluan bikinnya. Ya. Tapi Badai Pasti Berlalu sama Eros duluan munculnya. Gypsy masih bikin. Ya, Gitu terus apa? Disitulah aku gaul deh kan, makin rapat gitu. Saya sering pergi sama Krisya. Ya suka. Dulu saya punya gemar ini apa, bikin dokumentasi gitu kan. Ini satu pengalaman yang sangat buat saya sangat berkesan gitu. Ya saya cuman nggak tahu waktu itu cuman ajak Krisya aja gitu naik mobil. Bikin apa? Saya bikin rekaman suara-suara apapun di Jakarta, suara malam. Suara-suara apapun, suara malam. Apakah itu suara binatang, Di malam hari. malam atau tukang jualan, apa ada bakmi tek-tek, gitu, ada tukang bakso, tukang sekoteng, itu kita rekam suaranya, Oke. gitu. Ya itulah sama Krisya berdua tuh. Agak iseng ya? Oh itu kali yang sampai jam 2 malam tadi saya cerita. Ngerekam suara-suara yang ada di malam hari. Karena buat saya Maksud dan tujuan apa, Mas? tujuan mungkin di masa depan ini kan bisa hilang tuh. Iya betul. Tukang bakso, tukang apa, tukang ngamen, bahkan itu bisa aja hilang. Dan saya sudah punya rekamannya itu. Dan ya kenang-kenangan itu saya dan Krisya lah yang berbuat itu. Oh, Tadi saya cerita sama Rossi. Hubungannya Mas Guru sama Krisya. Jadi saya bilang, Krisya itu kan kalau dia nggak ada kegiatan dengan celana pendek atau sarungan, pasti udah nggak kemana-mana. Hanya kalau ada telepon dari Sriwijaya jam 9, jam 10 malam, dia ganti jeansnya and berangkat. Tapi dia kan nggak pernah cerita yang panjang kan. Jadi dia kalau pulang di awal-awal saya tanya, ngapain sih Kris sampai jam segitu? Guru punya lagu baru. Terus ngobrol apa aja Kris? Nggak ngobrol. Ternyata jalan-jalan ngerekam ya. Baru tahu loh. ternyata itulah nggak ngobrol karena lagi ngerekamin suara-suara di malam hari. Jalan Sriwijaya itu adalah rumahnya Mas Guru. Jadi kalau ada telepon harus ke Sriwijaya berarti ketemu dengan Sebentar cuma Mas Guru. ya Kris, mungkin Mas Guru nanya ngapain Kris? Kenapa gitu kan? Sini deh. Jalan yuk. Ya gitu, dia udah tahu. Oh, oke, gitu. Dan hanya itu yang hanya dia yang dia bisa bikin Krisya mau ganti jadi jeans. Hanya Guru Soekarno Putra mengganti sarung. Mas Krisya ganti sarung jadi Jeans, celana keluarin dan mobil. keluar. Kan dia mesti buka garasi. Dia yang paling males kalau udah nggak ada acara terus untuk pergi tuh dia males banget. Hanya kalau telepon dari Sriwijaya. Hanya telepon dari Sriwijaya oleh Guru benar loh. Soekarno Putra. Terusin ya. Terus tahun 77, Guru Gypsy kan 76. Tahun 77 saya membentuk Suara Mardika. Itu kumpulan remaja juga, itu tari, nyanyi, acting segala macam. Akhirnya mau bikin pergelaran nekat-nekatan nih gitu. Pengennya kolosal gitu. Maksudnya kolosal adalah dengan pementas ratusan orang dan ibaratnya pemangku kepentingan atau stakeholdernya itu juga ratusan orang itu. Termasuk Yanti. Oh Mbak Yanti, kan saya lagi jadi ininya Guru. sekretarisnya Mas Ru, iya. Pas saatnya dia lagi mau bikin untuk Oke, yang terus? perkara itu. Kemudian saya ajak Krisya dan di situ saya makin hormat dan simpati pada Krisya karena ya tahu dong kadang-kadang kalau artis kan rewel lah gitu tuh. Tapi kalau Krisya adalah buat saya teman yang baik budi, sopan santun gitu. Jadi disiplin latihan, nggak rewel, nggak lebay, nggak apa. Jadi enak.
dipakein apa gitu untuk kostumnya di panggung gitu. Kan suka ada artis, Nggak mau. aduh nggak bisa nih, risih ini. Krisya Nurut. sih Ya. nurut aja. Seorang legend. Dan memang suaranya Krisya saya rasa termasuk aneh. Suara Unik. Krisya unik ya. Uniknya adalah apa? Kalau di dunia rekaman kita suka mengenal gitu suara vokalnya orang tuh ada yang kita sebut tipis. Tipis gitu. Nah, Krisya ini tergolong orang yang vokalnya tipis. Tapi anehnya kalau direkam terus kalau nyanyi biasa gitu jelas jadi kayak tebel gitu. Oh, oke. Aneh gitu. Karena Krisya kan sebenarnya penyanyi rekaman ya. Untuk rekaman dia itu pada zaman itu tuh secara ini biasa untuk mendobel. Ya. Karena dia merasa memang suaranya tipis. Oke. Tapi benar Mas Guru bilang kalau dia live nggak usah pakai didobel tapi nggak tipis. Iya, dan Mas Guru juga heran kok bisa gitu ya. Iya. Tapi satu seneng deh Mas Ruh mengangkat ini. Kadang-kadang kita mengidolakan seorang legend gitu. Kita nggak tahu di belakang panggungnya sebenarnya attitude-nya berantakan gitu. Tapi Mas Guru mengingatkan kita seorang legend yang bernama Krisya, dia tidak saja memang patut untuk dikagumi, dia memberikan keteladanan sebagai artis Betul. yang disiplin, rendah hati. Iya. Saya tahu persis itu. Terima kasih Mas Ruh untuk mengingatkan kita semua. Berikutnya, Krisya itu memang identik banget dengan lagu yang jadi soundtrack film yang sangat melegenda, yaitu Badai Pasti Berlalu. Film ini tidak hanya diingat sepanjang masa, tapi lagu-lagunya terus dinyanyikan sampai sekarang. Badai Pasti Berlalu akan dinyanyikan langsung oleh penyanyi aslinya, Berlian Hutaruk, sesaat lagi. Maka izinkanlah aku cinta.